Orangutan tersebut kemudian masuk ke area perkantoran dan memanjat sebuah pohon. Orangutan tersebut juga masuk ke area sport center di kawasan stadion lapangan sepak bola. Satwa dilindungi ini diduga tengah mencari air atau makanan setelah keluar dari habitatnya di kawasan hutan. Pemirsa, Karhutla Bromo mulai merembet ke kawasan Seruni Point guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan petugas dan menutup tempat wisata itu. Sementara di Palangkaraya kebakaran hutan dan lahan gambut terus meluas dan berdampak terhadap kesehatan warga. Satu titik api di kawasan Pananjakan Gunung Bromo belum dapat dijinakan. Api terus merembet ke kawasan Seruni, Desa Ngadisari, Kabupaten Probolinggo. Untuk menjaga keselamatan para wisatawan, spot Seruni Point ditutup sementara untuk wisatawan. Satgas gabungan dari Polres Probolinggo, TNBTS, BPBD, relawan terus berusaha memadamkan api agar tidak meluas ke jembatan kaca. Petugas berhasil memadamkan api dengan melakukan penyemprotan dan rencananya akan dilakukan skema pemadaman udara dengan heli waterbooming. Petugas juga terus bersiaga mengantisipasi api muncul kembali. Hingga kini kebakaran hutan dan lahan gambut masih terus terjadi di sejumlah wilayah kota Palangkaraya. Lahan yang terbakar bahkan sudah mendekati permukiman warga. Petugas gabungan terus mengidentifikasi upaya pemadaman untuk mencegah api meluas dan mengancam keselamatan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan kualitas udara menurun dan asap mengganggu aktivitas masyarakat. Sejumlah warga mengaku mengalami sesak nafas dan gangguan tenggorokan akibat terpapar asap. Berdasarkan data dari Puskesmas Pahandut, Palangkaraya, kasus ISPA mengalami peningkatan signifikan seiring masih terjadinya karhutla dan kabut asap. Data BPBD Kota Palangkaraya menyebut, hingga kini luas lahan yang terbakar telah mencapai 183 hektar yang tersebar di 4 kecamatan dengan total 208 kejadian kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seekor orangutan dewasa masuk ke area perkantoran di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah menjadi viral. Diduga orangutan terdesak keluar dari habitatnya akibat kebakaran hutan. Seekor orangutan dewasa berukuran besar dengan santai berjalan menyeberangi jalan protokol di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Orangutan tersebut kemudian masuk ke area perkantoran dan memanjat sebuah pohon. Orangutan tersebut juga masuk ke area sport center di kawasan stadion lapangan sepak bola. Satwa dilindungi ini diduga tengah mencari air atau makanan setelah keluar dari habitatnya di kawasan hutan. Diduga satwa langka dan dilindungi tersebut terdesak keluar dari habitatnya di hutan akibat kebakaran hutan dan lahan. Pihak damkar sendiri tidak dapat melakukan evakuasi dikarenakan sifat dari satwa yang dilindungi ini sangat agresif dan butuh perlakuan khusus dan peralatan khusus yaitu bius untuk melakukan evakuasi. Dan sekarang orangutan ini sudah kembali ke habitat asalnya yaitu di area hutan di belakang komplek perkantoran Kerekumbang. Petugas damkar tidak berani langsung mengevakuasi. Selain memiliki tenaga yang kuat, satwa ini juga bersifat agresif sehingga memerlukan penanganan khusus termasuk peralatan yang sesuai untuk proses evakuasi. Setelah berada di area permukiman, orangutan tersebut akhirnya bergerak kembali menuju kawasan hutan. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga dampak musim kemarau sejumlah buaya muncul dekat permukiman warga kawasan Rangkalor, Sidoarjo, Jawa Timur. Kondisi ini membuat warga resah. Akibat dampak musim kemarau dan surutnya aliran air sungai, sejumlah buaya dewasa berukuran besar muncul di Sungai Dusun Rangkalor, Desa Bluru, Kidul, Sidoarjo. Kemunculan buaya biasanya terjadi pagi dan sore hari. Meski belum adanya laporan gangguan dari buaya, namun sejumlah warga mulai resah, khususnya yang beraktivitas menggunakan perahu.
Pemirsa, banyak cara yang dilakukan untuk menyambut kemerdekaan Indonesia. Di Magelang, Jawa Tengah, warga menggelar lomba menarik bis akap seberat 10 ton sejauh 25 meter. Dan berikut keseruannya. Wih, ada pemandangan yang tak biasa di Terminal Tidar Magelang, Jawa Tengah. Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, biasanya bus-bus antar kota antar provinsi terlihat berlalu lalang mengangkut penumpang. Namun kali ini, armada transportasi tersebut justru ditarik oleh 5 orang sebagai bagian dari perlombaan unik yang baru pertama kali digelar di terminal tersebut. Perlombaan tarik bus ini menjadi daya tarik utama karena tingkat kesulitannya yang tinggi sekaligus filosofinya yang mendalam. Bus yang digunakan berbobot lebih dari 10 ton yang ditarik 5 orang peserta sejauh 25 meter. Dan keunikan lomba ini juga terlihat dari keberagaman pesertanya. Tidak hanya dari petugas internal terminal saja, peserta juga datang dari kalangan pedagang asongan, agen bus, pelaku UMKM, hingga instansi keamanan. Enggak susah sih, cuma seneng aja, lumayan berat. Tapi juara nggak, tapi sempat juara? Sempat juara, ini mau diulang lagi, sekali lagi. Wah, semangat sekali ya bapak-bapak ini. Hati-hati nyeri otot, Pak. Jangan lupa diurut pakai minyak gosok. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Ion Mall BSD City menggelar Red and White Challenge. Salah satu acara unggulan festival ini adalah Turn 3x3 Basketball Fest yang digelar untuk kedua kalinya. Turnamen 3x3 Throne Basketball Fest kembali digelar di main atrium lantai dasar Ion Mall BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. Turnamen ini merupakan kolaborasi Ion Mall BSD City dengan di Arena Basketball dan menjadi bagian dari rangkaian Red and White Challenge. Selain turnamen 3x3 Throne Basketball Fest, juga menghadirkan 2 kategori baru, yaitu kompetisi e-sport NBA 2K dan Ion Mall Indonesia Internal Competition. Kami punya kompetisi e-sport yaitu NBA 2K di mana para penikmatnya bisa bermain dengan media PlayStation. Tahun ini kami menyelenggarakan Ion Mall Indonesia Internal Competition di mana seluruh proyek Ion Mall akan turut berlomba pada tanggal 14 Agustus. Melalui Red and White Challenge, Ion Mall BSD City memperkuat perannya sebagai destinasi gaya hidup yang memadukan olahraga, hiburan, dan belanja dalam satu tempat. Dari Kabupaten Tangerang, Dias Triawan, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Karya Pacific Energy Tbk atau emiten dengan kode saham IATA resmi meluncurkan logo baru sebagai bagian dari transformasi identitas perseroan. Ya, perubahan logo ini mempresentasikan visi, semangat, dan arah strategis perseroan di bawah pengendali baru untuk terus bertumbuh sebagai perusahaan energi yang adaptif, terpercaya, dan mengedepankan tanggung jawab sosial. PT Karya Pacific Energy Tbk resmi meluncurkan logo baru sebagai bagian dari transformasi identitas perseroan. Perubahan logo ini merupakan tindak lanjut atas perubahan nama perseroan dari sebelumnya bernama PT MNC Energy Investments Tbk menjadi PT Karya Pacific Energy Tbk yang telah memperoleh persetujuan para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan pada 22 Juni 2026. Identitas visual baru ini mencerminkan visi, semangat, serta arah strategis perseroan di bawah naungan pengendali baru untuk bertumbuh menjadi perusahaan energi yang adaptif, terpercaya, berdaya saing, serta berkomitmen pada tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan. Logo baru Karya Pacific Energy dirancang dengan filosofi yang mendalam mengenai nilai keberlanjutan, ekspansi, dan pertumbuhan. Oke, tadi Anda sudah lihat kan logo kita. Logo kita ini benar-benar logo yang sangat baru, yang sudah tidak ada kaitannya dengan masa lalu seolah-olah gitu ya. Kita menciptakan semangat baru yang benar-benar ada warna hijau di sana, kepedulian terhadap lingkungan hidup,
sustainability itu sangat tinggi sebagai dasar visi kita memang, visi dan misi kami yang baru. Saat ini, Karya Pasifik Energi mengelola 3 usaha pertambangan yang telah beroperasi aktif, yakni IUP PT Putra Mubakol, IUP PT Artako Prima Energi, dan IUP PT Indonesia Batu Prima Energi. Ketiga konsesi pertambangan tersebut secara akumulatif memiliki total sumber daya batubara mencapai 598 juta metrik ton dan total cadangan batubara sebesar 288 juta metrik ton. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, Buletin iNews lagi kembali sesaat lagi.